Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ala Sofa dengan NIM 19314110027. Di sini saya akan mempresentasikan tugas statistika terapan, yaitu tugas UAS praktikum SPSS. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3 dengan soalnya, yaitu data hasil penelitian tentang skor kecemasan siswa yang menggunakan metode A dan metode B dapat dilihat pada tabel di bawah tabel ini. Jika diambil taraf signifikansi 5%, ujilah bagaimana kesimpulan penelitian tersebut. Nah, adapun metode data hasil metode A dan metode B bisa dilihat di tabel berikut. Untuk penyelesaiannya, saya di sini akan mengolah data menjadi dengan uji P2 sampel independen. Namun sebelum itu ada uji prasyarat, yaitu uji menentukan uji sampel berdistribusi normal dan bervarian homogen. Langsung saja, saya akan ke SPSS terlebih dahulu untuk praktikum. Nah, di sini karena datanya berbentuk tabel seperti ini, saya buat dulu ke Excel biar saya lebih mudah. Nah, untuk metode A kita masukkan yaitu 17 sampai dengan 26 dan metode B 43 sampai 35. Adapun metode dan hasil skor kecemasan siswa ini adalah variabel, maka saya bagi lagi ke sini. Metode A saya asumsikan sebagai 1 dan metode B menjadi 2. Lalu hasil skor kecemasan siswa adalah nilai sampai bawah ini di copy paste yang metode B-nya ke bawah metode A. Namun maaf untuk ini tadi saya ke copy paste juga. Setelah itu kita input ke SPSS. Ini untuk metodenya dan yang hasilnya di sebelah kanan. Di data view untuk variabel view-nya, nah di sini kan metode, lalu desimalnya kita buat 0 dan label dari metode adalah metode penelitian. Untuk values, tadi kan ada 2 metode, maka kita untuk values-nya adalah 1 dan labelnya kita tulis metode A. Dan yang kedua juga values-nya 2, labelnya metode B. Oke, setelah itu measure ini kita buat nominal karena ada 2 values. Untuk hasil scale karena cuma 1. Nah, setelah itu kita ke data view lagi, kita ke analyze, setelah itu deskripsi statistik, dan lalu explore. Setelah itu hasil skornya kita masukkan ke dependent list dan metodenya kita ke factor list. Setelah itu ke plots. Nah, sini ya kita klik normality plots dan power estimation. Maka kita continue, setelah itu kita oke. Ditunggu sebentar. Nah, sudah ada test of normality ini bervarian homogen dan ini berdistribusi normal. Maka sudah saya pindah ke Word ke sini, yang sama persis. Setelah itu kita tahu data tersebut berdistribusi normal karena kesimpulannya adalah kedua metode A dan B berasal dari populasi yang berdistribusi normal karena lebih dari signifikansi yang sudah ditentukan. Nah, ini 0,193 dan 0,911 lebih dari 0,05. Yang kedua juga sama, berdistribusi homogen karena signifikansinya lebih dari 0,05. Oke. Karena keduanya sudah terbukti berdistribusi normal dan bervarian homogen, maka kita bisa melanjutkan ke uji T2 sampel independen. Yang pertama, rumuskan hipotesis.
H0, mu1 sama dengan mu2, penggunaan metode A dan metode B sama dengan metode B pada skor kecemasan siswa. Dan H0 yaitu mu1 tidak sama dengan mu2. Penggunaan metode A tidak sama dengan metode B pada skor kecemasan siswa. Langkah kedua, menentukan taraf signifikansi A, 5% atau 0,05. Yang ketiga, menentukan statistika uji. Kita langsung ke SPSS. Nah, untuk menginput datanya sama seperti yang tadi, seperti kita menguji uji normalitas dan homogenitas. Maka kita ke analyze. Tadi deskriptif statistik, namun untuk independen, untuk uji T2 sampel independen, kita ke compare mean, lalu ke independent sample t-test. Nah, setelah itu, hasil skor kita masukkan ke tes variabel. Dan untuk metode penilaian, kita masukkan ke grup variabel. Nah, tadi kan ada metodenya ada dua ya, 1 dan 2. Maka grup 1, 1 dan grup 2, 2. Continue dan optionnya 95%. Oke. Nah, sudah keluar hasilnya. Maka tadi sudah saya pindah ke Word. Dan hasilnya adalah yang ini, yang signifikansi 2. Yang ini 0,000 dan 0,00. Nah, langkah berikutnya menentukan kriteria uji, terima H0 atau tolak H0, dengan cara membandingkan nilai signifikansi hasil dalam SPSS dengan nilai signifikansi yang ditentukan pada langkah kedua, yaitu 0,05. Nah, kriteria uji yang digunakan adalah tolak H0 jika nilai signifikansi kurang dari alfa, yaitu 0,05, dan terima H0 jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Maka kita simpulkan bahwa penggunaan metode A tidak sama dengan metode B pada skor kecemasan siswa, karena pada SPSS ini lebih kecil dari signifikansi alfa 0,05. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.